Ini perintah dari guru saya untuk disampaikan. Ijazah ammah, ijazah umum dan khasah kepada yang hadir, khusus kepada yang hadir. Setiap kali masuk rumah, setiap kali naik kendaraan, setiap kali sampai di satu tempat, setiap kali mau mulai satu kegiatan, sapalah, minta izinlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk rumah, pertama yang dibaca apa? Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasul. Keluar rumah yang pertama dibaca apa? Assalamualaikum ya sayyidi ya. Minta izin. Mau makan, masuk ke lapangan, masuk kantor, masuk tempat kerja, masuk ladang, masuk kebun, mau menikah, mau apa saja, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Syukur-syukur ditambah. Mau tambahannya enggak? Kalau ini ada di kitab. Di kitab Thariqat yang ditulis oleh ulama terdahulu. Tapi kan ilmu ma'rifatullah berkembang. Maka karena ini sudah akhir zaman, kita tambahkan salawat kepada pewaris mutlak beliau, Sayyidina Al-Mahdi. Tambahin salamnya. Coba ikutin dulu dengan lisan. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Gitu ya. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Ya. Ada satu lagi. Belum tertulis juga di banyak kitab, tapi ditulis di kitab Qalbu para ulama. Salam kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Siapa nama kecil beliau? Balya. Siapa nama kecilnya? Balya bin Mulkan atau Malkan. Ya? Boleh Mulkan, boleh Mal? Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Khidir, Balya bin Mulkan, Abul Abbas. Nah, boleh dibaca. Boleh Al-Khidir aja, boleh Balya bin Mulkan. Lebih afdal ditambah Abul Abbas. Al-Fatihah. Ya, orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka selawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kapur yang angker, nanti jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ya. Lagi kalau baca aja itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya syariat yang sudah ada di dalam agama Islam ini, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang difahami dan diamalkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diamalkan oleh mereka para generasi terbaik umat ini, semuanya kita amalkan, maka tidak akan mampu dan tidak akan cukup waktu kita untuk mengamalkan semuanya tersebut. Dari mulai bangun tidur di sepertiga malam sampai kita tidur lagi, begitu banyak amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas diajarkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bangun di sepertiga malam membaca zikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur berwudu, qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian sholat witir, disusul makan sahur untuk puasa Senin, Kamis atau puasa Daud, disusul dengan sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat syuruk, disusul dengan zikir pagi, sholat duha, dan masih banyak lagi amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang jelas keutamaannya bagi orang-orang yang mengamalkan. Maka kita tidak akan mampu mengamalkan itu semua secara keseluruhan. Lalu kenapa membuat-buat amaliyah-amaliyah baru yang hanya dengan dasar istihsan, menyangka baik sebuah amaliyah yang tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya serta generasi terbaik umat Islam ini? Apakah kita lebih mengetahui agama ini dibanding mereka? Apakah kita lebih baik di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga berbeda apa yang kita amalkan dengan apa yang diamalkan oleh generasi terbaik umat ini? Dan sudah dipastikan kita tidak lebih baik dan tidak lebih faham dibandingkan dengan mereka generasi terbaik umat ini di dalam memahami agama Islam yang mulia ini. Mereka bersolawat, mereka memuji Rasulullah SAW, mereka mencintai Rasulullah SAW. Mengapa kita tidak mengikuti mereka di dalam permasalahan-permasalahan tersebut? Mengapa justru membuat-buat amaliyah-amaliyah?
solawat-solawat yang tidak jelas asal-usulnya. Dikatakan ijazah dari gurunya. Yang setiap pergantian waktu ada solawat-solawat yang baru bermunculan. Dikatakan amalan-amalan yang didapat dari mimpi, dari mursyid. Lebih muliakah mereka dibandingkan generasi terbaik umat ini? Yang mereka tidak sama sekali membuat-buat amalan-amalan, membuat-buat solawat-solawat. Apalagi mereka mengklaim itu ijazah dari pendahulu-pendahulu mereka. Adakah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengijazahkan amaliyah-amaliyah buatan mereka kepada para tabi'in? Kemudian pernahkah ada riwayat mereka para tabi'in mengijazahkan amaliyah-amaliyah yang tidak ada sebelumnya kepada para atba'ut tabi'in? Yang ada justru mereka begitu menjaga kemurnian syariat Islam ini. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan tentang sesuatu tentang agama ini kecuali mereka memeriksa keabsahan riwayat tersebut. Untuk apa? Agar agama ini tetap terjaga. Tidak dimasuki oleh ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah, syariat-syariat selain dari Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah kaum muslimin, ketika banyak orang-orang yang berinovasi, membuat amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah dengan dalil-dalil mimpi, kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan, maka agama ini akan berubah-ubah. Terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia, terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia, dan akan hilanglah kemuliaan dan kemurnian agama Islam yang mulia ini. Maka jadilah dia sebagaimana agama orang-orang terdahulu, di mana mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, merubah-rubah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila." Maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu dikatakan oleh mereka, ini datang dari sisi Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, la yasluha akharu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang dapat menjadikan umat yang awal itu menjadi baik. Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Maka apa yang pada saat itu tidak menjadi bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini pun bukan merupakan ajaran dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.